Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tendi Rahmawati dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar. Di sini saya akan memperkenalkan kalian mengenai proposal bisnis yang saya miliki, yaitu vulkanisir ban mandiri. Mengenai latar belakang, yaitu vulkanisir ban mandiri merupakan suatu bisnis barang dan jasa yang menargetkan pemasarannya pada pengguna truk dan tronton atau kendaraan alat berat yang menggunakan ban. Lokasi strategis yang dipilih oleh pemilik usaha vulkanisir ban mandiri ini menjadi suatu peluang besar bagi perkembangan bisnis yang dijalani. Jalur utama Kabupaten Temanggung merupakan pusat transportasi antar provinsi yang dilalui oleh berbagai transportasi yang berasal dari mana saja, sehingga pemasangan spanduk di depan toko membuat orang yang berlalu lalang dapat dengan mudah mengetahuinya. Kabupaten Temanggung juga dilalui oleh para pengguna truk yang berasal dari Gunung Merapi yang bertujuan ke Semarang dengan membawa angkutan pasir dan batu. Angkutan pada truk yang berisikan bahan berat seperti pasir, batu, dan kayu berisiko besar pada ketahanan dan kekuatan ban. Ban cenderung akan lebih boros dan cepat menipis karena dalam penggunaannya yang sangat intens. Vulkanisir ban ini menjadi solusi bagi mereka yang memiliki ban yang sudah rusak dan ingin diperbarui seperti awal pembelian tanpa harus membeli ban baru. Ban vulkanisir cenderung memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan ban baru atau ban orisinil. Yang selanjutnya mengenai gambaran pasar, mengenai letak geografis toko ini berada pada Ring Surat, Kabupaten Temanggung. Demografisnya, target marketingnya itu untuk pengguna mobil truk tronton Fuso dengan kisaran usia konsumen 20 sampai 50 tahun. Kondisi psikologisnya semua masyarakat, tidak terbatas. Strategi marketing yang dipakai oleh vulkanisir ban mandiri ini hanya menggunakan public relation, di mana pada bagian ini peran konsumen sangat berperan bagi perkembangannya bisnis tersebut. Word of mouth atau kekuatan dari mulut ke mulut yang dilakukan oleh para konsumen mengenai kepuasannya terhadap suatu produk membuat orang lain tertarik dengan produk kami. Dan selanjutnya mengenai analisis SWOT. Yang pertama pada faktor internal ada Kekuatan yang kami miliki seperti komitmen yang tinggi, lokasi toko yang strategis, kemampuan pegawai yang mumpuni, serta berani bersaing kualitas. Untuk kelemahan dari produk kami yaitu jenis produk yang masih minim, harga cenderung lebih mahal, membutuhkan modal yang besar, media promosi yang masih rendah, sulit mencari bahan produksi yang berkualitas. Mengenai peluang, pada faktor eksternalnya, mengenai lingkungan pertemanan sesama pengusaha vulkanisir, tersedianya lahan kosong, membuka peluang kerjasama dengan para sales, semakin banyak produksi membutuhkan banyak pekerja. Untuk ancaman yang mungkin saja terjadi, pandemi yang terjadi seperti COVID-19, erupsi Gunung Merapi setiap tahunnya, persaingan antar pengusaha vulkanisir ban, meningkatnya harga bahan produksi. Strategi yang kami gunakan untuk menanggulangi kekuatan dan peluang yang ada, yaitu memperluas tempat produksi dengan membeli lahan kosong di sekitar tempat produksi, memberi pembekalan kepada para sales tentang produk yang kami miliki, mempertahankan pekerja yang berkualitas, berkomitmen dengan memperluas jaringan usaha. Mengenai strategi pada kelemahan dan peluang, yaitu memperluas jaringan dengan menambah jenis produk. Yang selanjutnya, memperluas jaringan dengan cara saling sharing antara sesama pengusaha vulkanisir ban. Lalu, strategi yang kami gunakan untuk kekuatan dan ancaman, yaitu mempertahankan kualitas, memberikan pengertian kepada konsumen mengenai kenaikan harga dengan langkanya bahan produksi, lalu mempertahankan konsumen dengan kualitas. Yang selanjutnya, strategi untuk menangani kelemahan dan ancaman yang terjadi. Yang pertama, menjadikan jenis produk yang dimiliki sebagai karakteristik usaha yang dimiliki atau ciri khas dari usaha kami. Menaikkan harga produksi dengan pertimbangan yang matang. Yang selanjutnya mengenai proses bisnis. Proses bisnis kami memiliki 3 poin pokok, yaitu pengecekan produk, proses pengolahan produk, dan pengambilan barang oleh konsumen. Rinciannya seperti ini.
pada pengecekan produk, ban-ban yang masuk kepada gudang akan mengalami pengecekan di mana ban ini masih layak atau tidak untuk didaur ulang kembali, atau kerusakannya minim kerusakan atau rusak parah, itu akan diproses di pengecekan di sini. Lalu selanjutnya ban yang lolos tahap pengecekan akan dikuliti, ditipisin sekitar kelilingnya, lalu akan ditambal kembali, akan dilapisi kembali oleh karet yang baru dengan tujuan untuk pelapisan karet yang baru. Lalu setelah karet dikaretin, bannya dikaretin dengan baik, lalu masuk kepada mesin cetakan atau mesin press. Di sini akan di oven selama kurang lebih 6-8 jam. Pada proses ini gunanya untuk mencetak bagian tepi-tepi ban agar ada cetakan, ada bentuknya, ada motifnya seperti ban yang sudah jadi, ban seperti ban baru lagi. Lalu setelah ban sudah mengalami press, sudah selesai, ban tidak langsung diberikan ke konsumen, melainkan melewati tahap finishing, yaitu di mana pada tahap ini sisi-sisi ban diberikan pengecekan, karet-karet yang sisa itu dibersihkan, pokoknya dibikin seperti ban benar-benar ban baru. Lalu ban sudah jadi, maka konsumen bisa mengambil barang milik mereka. Lalu yang selanjutnya pengelolaan sumber dayanya. Pengelola usaha ada 1 orang, yaitu pemilik usaha itu sendiri. Bagian produksi ada 2 orang pokok. Lalu yang selanjutnya mengenai analisis keuangan. Analisis keuangan pada investasi awal 1 tahun, bahan barang-barang yang pokok itu seperti mesin oven, kompresor angin, karet ban minimal 25 kilo, gerinda, mesin ban botak untuk sebagai bahan awal, bensin untuk lem untuk merekatkan dari si ban ke karet, gas LPG itu untuk mesin press, jadi menggunakan gas LPG, ban dalam untuk mengisi ban selama di press itu menggunakan ban dalam di dalamnya. Karet kompon atau tipisan itu untuk melapisi pinggiran-pinggiran karet yang di dalam ban dalam pelapisannya itu, tepi-tepinya yang sebelah kanan kirinya itu diberikan karet kompon atau tipisan. Dengan rincian seperti ini, maka menghasilkan investasi awal 1 tahunnya yaitu 31.443.000. Lalu biaya operasional per bulannya yaitu gas LPG-nya minimal menggunakan 5 gas LPG dengan harga 190.000. Bensin untuk lem sekiranya menghabiskan 20 liter dengan per liter harganya 13.000, maka mendapati 260.000. Lalu ban dalam hanya menggunakan 1 ban dalam saja, bergantian dengan yang lain. Karet ban per kilonya itu dengan jumlah 200 per bulannya, 200 kilo dengan harga 1 kilonya itu 25.000. Maka sebulannya itu bisa mencapai 5 juta. Dengan karet kompon atau tipisannya 50 kilo dengan rinciannya 25.000 per kilonya, maka mendapati 1.250.000. 250.000. Ban botak sebagai bahan awalan itu sekitar 10 ban, dengan rincian 1 bannya itu seharga 300.000, maka mendapati 3 juta per bulan. Maka dari totalnya ini, biaya operasional per bulan mencapai 10.610.000, dengan total per tahunnya sekitar 127.320.000. Maka dengan analisis keuangan seperti itu, modal awal bisa didapati dengan 31.443.000 ditambah 120
320.000, maka modal awal operasional 1 tahun ini mendapati 158.763.000. Mengenai estimasi pendapatan per bulannya dalam kurun 26 hari kerja, yaitu kami memiliki 4 jenis ban. Yang mana ban kelas 1 ini, ban kelas 1 dan ban kelas 2 itu ban dari kami, si pemilik bisnis. Kalau ban jasa kelas 1 dan ban jasa kelas 2, yaitu ban dari konsumen yang diberikan kepada kami untuk kami proses perbaikan. Jadi, oleh sebab itu, harga ban dari kami cenderung lebih mahal karena bahannya itu dari kami, bukan dari konsumen, gitu. Ban kelas 1 ini dengan jumlah sekitar 25 ban, dengan harga satuannya 800.000, maka mendapati 20 juta per bulan. Pada ban kelas 2 dengan jumlah 25 ban, dengan satuan harganya 750.000, maka mendapati 18.750.000. Lalu ban jasa kelas 1 mendapati 30 ban per bulannya, maka dengan harga satuannya 400.000 mendapati 12 juta. Ban jasa kelas 2 dengan jumlah 40 dengan harga satuannya 350.000, maka mendapati 14 juta per bulannya. Dengan total pendapatan per bulan yaitu 67.750.000 atau dengan hitungan per tahunnya 747 juta. Lalu yang selanjutnya yaitu gaji pegawai per bulan. Kita menggunakan 2 pegawai inti karena pada pengelolaan kami menggunakan pemilik bisnis. Jadi tidak termasuk dalam gaji pegawai per bulan. Pegawai produksi 1 gajinya itu menggunakan sistem per ban. Jadi setiap pegawai itu tidak memungkinkan pendapatannya sama per bulannya karena ban yang dihasilkan itu sesuai kinerja mereka masing-masing karena mereka dihitung gaji per bulannya itu dari satuan bannya. Jadi dalam 1 bulan pegawai ini bisa mendapati 120 ban dengan per bannya itu 30.000, maka bisa mendapat 3.600.000 per bulan. Dengan hitungan 4 per tahunnya 43.200.000. Mengenai laba rugi mengenai keuntungan bersih yang ini yang akan dihitung yaitu pendapatan 67.750.000 dengan biaya operasional 10.610.000 dengan gaji karyawan 7.200.000, maka akan mendapati keuntungan bersih per bulannya 49.940.000 dengan per tahunnya 533.280.000. Dengan perhitungan balik modal, laba bersihnya yang tadinya 49.940.000 dengan modal awal 158.763.000, maka dapat kita lihat bahwa pada pendapatan bulan pertama kita mendapati 49.940. Bulan kedua kita mendapati 99.880.000 dengan pendapatan bulan ketiga 149.820 juta, maka pada bulan keempat kita sudah bisa mengambil perhitungan balik modal. Modal sudah bisa balik dalam kurun waktu 4 bulan. Mengenai peluang bisnis, yaitu keuntungan geografis, jalur utama Kabupaten Temanggung yang merupakan sebagai jalur utama antar provinsi, adapun lokasi yang tidak begitu jauh dari Gunung Merapi yang menjadi peluang bagi pengusaha vulkanis Sirban,
karena banyaknya pengendara truk yang berlalu lalang, sehingga membuka usaha di sini merupakan sebuah peluang besar bagi pengusaha vulkanisir ban. Mengenai keuntungan demografisnya, Temanggung dan sekitarnya dikenal dengan banyaknya pabrik olahan kayu. Dalam pengoperasionalnya, pegawai pabrik banyak mengekspor bahan-bahan menggunakan truk. Adapun sosialisasi masyarakat pedesaan yang sangat ramah dan terbuka terhadap hal baru, membuat hal ini menjadi peluang bagi perkembangan bisnis vulkanisir ban. Mengenai ringkasan eksekutifnya, perkembangan zaman terutama pada bidang industri memberikan peluang bagi para wirausahawan tidak terkecuali pada bisnis vulkanisir ban. Semakin banyak kendaraan di masa modern ini mendorong pengusaha vulkanisir ban mandiri ini untuk membuka usaha dengan memanfaatkan peluang yang ada. Lokasi yang strategis yaitu di Kabupaten Temanggung yang mana merupakan kawasan industri pabrik kayu yang banyak dari mereka menggunakan truk sebagai alat transportasi. Letak geografis serta demografis membuka peluang bagi pengusaha vulkanisir ban untuk mengembangkan bisnis mereka. Kebutuhan modal awal untuk membangun bisnis ini sebesar 158.763.000 yang dipakai sebagai modal awal untuk membeli alat-alat pokok dalam proses pembangunannya. Memang terdengar sangat banyak dan juga dalam usaha ini membutuhkan tenaga yang besar dalam produksinya. Namun, hal ini akan terbayar dengan hasil yang diperoleh dengan kembalinya titik balik modal pada bulan keempat dengan total laba sebesar 199.760.000. Mengenai informasi lebih lanjut, pemirsa bisa menghubungi nomor di bawah ini dengan atas nama Samaun. Mungkin cukup sekian presentasi dari proposal bisnis saya. Apabila ada salah kata atau perkataan, saya mohon maaf dan terima kasih.